DPRD Jawa Tengah menerima penghargaan LHKPN terbaik dari KPK. DPRD Jawa Tengah menerima Nirwasita Tantra 2019 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komisi B apresiasi pengelolaan kebun binatang Gembira Loka saat pandemi COVID-19. History of Java jadi rujukan Komisi C guna tata kelola museum. Komisi D memonitoring proyek rumah tak layak huni di Sragen. Komisi E puji keberhasilan Kampung KB di Desa Mertasinga. Hai Dulur Jateng, saya Priscila. Saya Alicia. Kami akan menyajikan berbagai informasi menarik kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah Selama sepekan ini dalam Parlemen in Frame. DPRD Jawa Tengah menerima penghargaan LHKPN terbaik dari KPK. Jelang akhir 2020, DPRD Jawa Tengah mendapatkan kado terindah dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia pada Desember 2020, KPK memberikan penghargaan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara terbaik kepada DPRD Jawa Tengah. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada Ketua DPRD Bambang Kusrianto di Jakarta. Nurul Gufron menegaskan penghargaan tersebut hanya sebagian kecil dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bambang Kusrianto mengaku sangat apresiatif atas penghargaan yang telah diberikan KPK. Ia berharap dengan penghargaan tersebut dapat menjadikan anggota DPRD untuk selalu tertib dan taat melaporkan hasil kekayaannya. Ini kami ucapkan terima kasih kepada KPK dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk tetap tertib di dalam menyampaikan laporan LHKPN setiap tahunnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan Nirwasita Tantra 2019 kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebagai bukti kepedulian dan keseriusan terhadap kelestarian lingkungan hidup, DPRD Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya langsung menyerahkan penghargaan tahunan di bidang lingkungan hidup itu kepada Wakil Ketua DPRD Sukirman di Jakarta. Sukirman pun mengaku sangat mengapresiasi penghargaan tersebut. Karena itu, dia mendorong kepada lembaga DPRD untuk terus mendukung kebijakan pemerintah serta merumuskan peraturan terkait pelestarian lingkungan hidup. Dalam kesempatan itu pula, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga turut menerima penghargaan Nirwasita Tantra di bidang kepemimpinan yang berwawasan lingkungan hidup. Tentu kami mengucapkan syukur, alhamdulillah, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen yang besar terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, terutama dalam kebijakan-kebijakan yang kita rumuskan bersama eksekutif. Tentu saja DPRD selalu mendorong kebijakan-kebijakan yang kita rumuskan itu diantaranya adalah melalui perda-perda yang kita susun, lalu kemudian penyediaan anggaran yang cukup untuk pelestarian lingkungan hidup. Memang ini persoalan yang tidak mudah, tetapi kita akan terus berupaya menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup ini, demi tentu saja anak cucu kita, demi masa depan Indonesia yang cerah, masa depan Jawa Tengah yang cerah, lingkungannya terjaga dan seterusnya. Penghargaan ini tentu saja kami syukuri dan tentu akan menjadi semangat, spirit, sekaligus mendorong pelaku-pelaku, aktivis-aktivis, dan menyadarkan kepada masyarakat tentang kelestarian lingkungan hidup. Ini satu upaya yang saya kira memang harus kita apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Komisi B apresiasi pengelolaan kebun binatang Gembira Loka saat pandemi COVID-19. Kebijakan pengelolaan kebun binatang Gembira Loka atau GL Zoo selama masa pandemi COVID-19 patut dicontoh. Sekarang ini, kebun binatang yang berada di kota Yogyakarta itu sangat ketat menerapkan protokol kesehatan kepada pengunjung. Penegasan ini disampaikan Komisi B DPRD Jawa Tengah saat berkunjung ke kebun binatang tersebut. Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni mengatakan sebagai objek wisata, kebun binatang harus selalu dirawat dan tetap dibuka walaupun harus dengan protokol kesehatan. Untuk bisa masuk ke Gembira Loka, jumlah pengunjung harus dibatasi.
Sementara pengunjung berusia 60 tahun ke atas maupun ibu hamil, bayi dan balita untuk sementara tidak diperbolehkan masuk. Terkait dengan kendala COVID, maka penyelenggara tempat wisata ini ya harus menjaga menjaga protokol kesehatan, sehingga dengan demikian pengunjung merasa nyaman. Kemudian dengan ada pengunjung yang nyaman, mereka akan datang ke sini, akan membayar retribusi, sehingga dengan demikian itu dia bisa digunakan untuk mengasih makan kepada binatang-binatang. Karena kalau ini nggak ada pengunjungnya, kasihan pada penyelenggara kebun binatang ini. Pengelolaan serta inovasi dari Museum History of Java menarik minat Komisi C untuk perbandingan pengelolaan museum di Jawa Tengah. Komisi C DPRD Jawa Tengah melakukan studi banding ke Museum History of Java di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk menambah referensi terkait tata kelola museum. Diharapkan, museum di Jawa Tengah bisa menjadi daya tarik wisatawan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Kepala Museum History of Java Ki Sutikno menjelaskan, meski dikelola oleh swasta, namun pemerintah setempat tetap memberikan perhatian. Pihaknya pun selalu memunculkan inovasi pengelolaan museum agar menjadi daya tarik pengunjung. Komisi D memonitoring realisasi penyaluran bansos renovasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen. Sebanyak 3 unit rumah tidak layak huni di Kecamatan Sragen menerima bansos berupa peningkatan kualitas layak huni dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ketua Komisi D Alwin Basri ingin penyaluran bansos tersebut tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi warga tidak mampu. Dalam pantauan di salah satu rumah penerima bansos, Alwin mengaku secara keseluruhan kualitas dan pekerjaan bangunan sudah cukup baik. Dia pun meminta kepada pemerintah Jawa Tengah supaya di tahun 2021 ada penambahan jumlah penerima bantuan sosial. Diharapkan dalam kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, masalah rumah tidak layak huni sudah teratasi. Kampung Jenawi di Desa Mertasinga telah menjadi desa percontohan kampung KB tingkat nasional. Komisi E ingin keberhasilan kampung tersebut turut dicontoh Jawa Tengah. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdul Hamid mengaku kagum atas keberhasilan Kampung Jenawi Desa Mertasinga di Kabupaten Cirebon yang menjadi kampung KB. Keberhasilan itu patut dicontoh oleh Jawa Tengah yang juga memiliki beberapa kampung KB di sejumlah kabupaten dan kota. Anggota Komisi E Tazkiyatul Mutmainah ingin mengetahui perbandingan angka keberhasilan KB sebelum 2016. Sumarsono pun mempertanyakan jumlah peserta vasektomi serta peran pemerintah terkait dukungan anggaran pembinaan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Cirebon, Ian Ediana menjelaskan, keberhasilan Desa Mertasinga dalam membina kampung KB tidaklah mudah dan singkat. Selama 5 tahun sejak 2015, desa tersebut mampu merintis dan memberi penyadaran kepada warganya akan pentingnya program KB. Saya Priscila, saya Alicia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, aspiratif, informatif.